Dulu kekasih, sekarang Thorik Halilintar dan Fujian dikabarkan bersaing dalam memilih calon pendamping hidup. Thorik sudah punya Alia, Fuji masih galau mencari Arjuna cintanya. Lantas siapakah yang lebih dulu menikah, Thorik atau Fuji? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, awal tahun 2024 kisah asmara Thorik Halilintar dan Alia Mas Said serta Fujian kembali menjadi sorotan. Netizen pun seolah penasaran dengan persaingan asmara mantan kekasih ini. Jika di awal tahun Fuji masih belum menemukan tambatan hati, sebaliknya Thorik Halilintar yang sudah menemukan pelabuhan hatinya, yakni Alia Mas Said, justru makin bucin. Thorik seolah ingin menunjukkan kepada netizen jika dirinya sudah move on dari Fuji. Dan lantaran sudah semakin dekat, keduanya memilih liburan dan merayakan tahun baru di Surabaya. Mengaku sudah move on, namun mengapa Thorik masih curi-curi pandang ke Fuji saat keduanya bertemu di sebuah acara? Kangen pada gaya pecicilan Fuji tidak harus ditunjukkan di depan Alia yang kini berstatus kekasihnya kan? Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Thorik diam-diam mencuri pandang ke arah mantan kekasihnya itu. Sontak hal ini kabarnya membuat Alia diliputi rasa cemburu, hingga kabarnya Alia enggan bertegur sapa dengan Fuji. Lantas apa kata Thorik perihal dirinya curi pandang ke Fuji? Benarkah Thorik masih menyimpan cinta untuk Fuji? Itu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempat kembali. Kan dia punya mantan gitu. Waduh, teman. Iya. Waduh, kenapa? Maksudnya kamu selalu problem gak sama mantannya pacar yang sekarang gitu atau enggak? Sebenarnya aku tuh nggak pernah ada masalah sih. Sama siapapun itu ya? Sama siapapun itu ya. Aku nggak nyebut nama loh. Iya, maksudnya sama siapapun itu, baik dari masa lalu aku, masa lalu dia, kan semua orang itu punya masa lalu. Tapi yang kayak tadi aku bilang, mungkin memang udah sejalannya untuk tidak sejalan. Baik dari aku ataupun dia gitu kan, semua orang punya kisah dan masa lalunya masing-masing. Dan itu kan semua pasti ada hal baik yang bisa kita dapetin dari situ, hal baik, dan ya semua kan yang kita bilang jadiin pelajaran. Kalau untuk aku personally, aku sih nggak ada masalah ya, maksudnya nggak ada juga. Aku kan tidak, ibaratkan aku tidak merusak atau mengambil sesuatu dari seseorang. Nah, beneran udah putus. Ya jujur aku nggak dengerin sama sekali, karena itu benar-benar buat aku hal yang tidak perlu didengar gitu. Karena orang yang ngomong berarti mereka tidak punya kegiatan, dan aku alhamdulillah cukup sibuk dengan kegiatan aku, dengan kegiatan positif aku. Aku mau meneruskan itu aja, aku mau dengar kebisingan-kebisingan yang tidak penting di luar sana. Jadi aku mau fokus kepada diri aku dan orang-orang memang support aja. Orang-orang lain kan nggak tahu 1% pun tentang cerita yang ada di kehidupan aku, jadi nggak usah didengar. Ya, Thorik rupanya tak ingin menanggapi lebih jauh perihal tudingan netizen yang menyebut dirinya belum move on dari Fuji. Sebaliknya, Thorik ingin membuktikan kepada netizen dan publik jika dirinya sudah memantapkan hatinya jika Alia adalah calon pendamping hidupnya. Dan tahun 2024 ini, Thorik yang memang sudah ngebet ingin menikah muda, kabarnya akan meminang Alia pada 29 Januari mendatang, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-25. Lantas benarkah Thorik memang sudah mendapat lampu hijau dari Reza Artamevia dan Angelina Sondah ibu kandung dan ibu sambung Alia? Jongkok, tapi dia lagi hamil, jadi aku nggak bisa. Terus artinya semua itu kan di tangannya Allah. Jujur, aku baru sekali ketemu sama Thorik dan belum mengenalnya, gitu kan. Kalau misalkan ditanya, pasti aku akan susah untuk berkomentar, karena kan yang didengar itu dan dilihat itu hanya di media sosial, gitu kan. Nah, sama juga kalau misalkan ditanya Keanu gitu kan, Keanu kita susah untuk berkomentar karena emang basically ya belum kenal secara dekat dan belum diperkenalkan dalam dalam intensitas yang seri ya. Nah, kayak nyantai aja lah.
jalanin aja, sekarang fokus kerja, fokus memperbaiki diri sendiri. Tapi belum, kelihatannya masih dalam situasi yang panjang, masih begitu-begitu aja. Belum kelihatan titik di mana mereka melakukan satu hubungan yang lebih serius. Belum kelihatan garis titik di mana mereka sepertinya akan melabuhkan cinta mereka gitu. Belum pada areal itu. Masih saling menjajaki, saling mengenal dan saling membaca. Di kedua belah pihak kelihatannya masih punya ganjelan, belum 100% percaya seperti itu. Jadi akhirnya mereka ya hubungannya masih datar, belum ada yang sangat spesial. Wajar saja jika Thorik ingin segera meminang Alia. Pasalnya Alia yang juga memiliki mimpi untuk menikah muda tengah pasang target untuk menyelesaikan skripsi S1-nya di tengah kesibukannya bekerja. Lantas benarkah Alia memang sudah yakin jika Thorik adalah calon imam yang diidamkannya? Udah serius nggak sih sama yang ini? Tuh, aku perbaiki tuh. Ral, jawabnya apa ya kalau kayak gini ya? Ya, nanya udah, Ral keluar. Yang pasti aku jalanin aja. Gini aja kali ya. Sebenarnya ya jalanin aja. Terus lebih ke, maksudnya kan dengan sekarang kan banyak banget ibaratkan netizen yang tidak suka atau nge-hate gitu. Kalau misalkan aku tidak gak suka sama siapa nih? Maksudnya dengan hubungan yang aku sekarang milikin, mungkin ada yang lebih suka sama hubungan yang dulu gitu. Mana iya, baik dari aku maupun dia gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mami Ola secara luar banget, ya nggak mungkin aku masih mau menjalankan apa yang ada sekarang kalau misalkan aku tidak merasa dihargai, cocok, seneng gitu. Kalau aku nggak merasakan itu semua, di hate ya mending udah pergi aja dari kemarin, kayak udah gue nggak seneng sama hubungannya, gue di hate juga, ya ngapain gitu. Tapi kalau misalkan aku masih di sini, ya berarti kan ada sesuatu yang memang nyambung, yang ibaratkan tuh bisa apa ya, ngobrolin soal pekerjaan bisa, soal keseharian bisa, soal pelajaran bisa, politik bisa, kehidupan bisa. Itu kan semua menyenangkan ya. Jadi bukan cuman kayak sekedar lagi apa. Itu enak aja gitu, ada orang untuk diajak ngobrol gitu sih. Tenang ya. Iya, apalagi kita punya masa lalu yang kayaknya tuh kita bisa deep talk gitu emang gitu. Dia umur berapa sih? Dia 24. 24. Kepikiran gak sih mau nikah muda? Takut banget ditanya gini. Takut banget begitu. Ya manusia kan cuma bisa berencana, lagi-lagi Allah yang mengatur semuanya. Pokoknya jalanin dulu semuanya. Iya. Kayak itu kan ya gitu ya, kita mah berdoa aja jadi manusia. Ya pokoknya kalau misalnya memang harus, kalau misalnya lagi dilamar ya bisa-bisa aja ya. Dilamar Jongkok mungkin ya. Siap nggak? Kalau dilamar Jongkok aku siap banget. Jongkok. Pengen lebih lancar sih kuliahnya, terus pengen menambah wawasan lagi, pengen menambah relasi, pengetahuan. Yang pasti kebahagiaan sih, pasti kan di dunia ini semua orang pengennya banyak, yang belum masih banyak, tapi kan baby steps aja, sedikit demi sedikit disyukurin. Belum pernah dikomunikasikan ya, jadi Alianya juga sibuk gitu kan, jadi memang belum ada apa ya, mungkin lebih pasnya tuh ke Ibre kali ya, karena kan mungkin Alia tuh mungkin curhatnya ke Ibre gitu. Nah, jadi mungkin itu pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Reza. Nah, tapi belum ngomong sih ya sama anaknya ya, aku belum ngomong sama Alia, aku juga belum ngomong sama Thorik, jadi belum mengetahui gitu loh, maksudnya kedalamannya itu seperti apa, keseriusannya seperti apa begitu kan. Cuma kan kita doakan yang terbaik aja sebagai orang tua gitu. Aku hanya bisa ya ibarat katanya mudah-mudahan lah Alia tuh menemukan yang terbaik. Jika Thorik dan Alia dikabarkan akan segera meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius, sebaliknya kisah asmara Fuji justru tengah jatuh bangun. Pasca putus dari adik Atta Halilintar, Fuji memang sempat dikabarkan dekat dengan seseorang hingga dijodohkan dengan sederet selebriti pria seperti Al Ghazali, Atala Naufal, hingga Asnawi Mangku Alam, punggawa tim nasional Indonesia. Sayangnya, lagi-lagi asmara Fuji tak berjalan mulus. Dan di awal tahun, Fuji kembali diisukan dekat dengan Gonzalo Al Ghazali, yang merupakan anak Crazy Rich Makassar Citra Insani. Kabar kedekatan Fuji dengan Gonzalo mencuat setelah Fuji membuat vlog room tour rumah Citra. Apalagi, kala itu Fuji menggoda dan menggombali Gonzalo. Kalau yang ini kan berondong, kalau yang ini dede bayi guys.
kalian suka Dede gemes atau berondong? Instagramnya aku taruh sini, sebelah sini. Bohong. Coba dong jadi tour guide nih depan aku gitu loh. Bawa ke lantai 2. Dikenalin ini apa, ini apa gitu. Cuman gitu aja. Punya frustasi. Nah, lagi lanjut ke lantai 2 ya? Iya, gitu. Ya, netizen pun makin gencar menjodohkan Fuji dengan Gonzalo. Apalagi Fuji rela terbang ke Bali untuk menjenguk Gonzalo yang kabarnya mengalami kecelakaan. Keduanya bahkan sempat menghabiskan waktu bersama di Bali. Lantas apa kata Fuji? Perihal dirinya kembali dijodohkan dengan Gonzalo oleh netizen. Benarkah Haji Faisal mendukung hubungan Fuji dengan Gonzalo? Gonzalo tuh yang mana sih? Gonzalo tuh yang ini, apa namanya? Apa yang coklat? Ya aku bilang ganteng itu siapa? Hah? Yang mana kak? Vincenzo Gonzalo. Gonzalo tuh yang biru. Aku juga lupa yang TikTok itu ya. Iya. Gonzalo itu udah aku anggap kayak adik aku sendiri guys. Karena keluarganya baik banget sama aku. Dua tahun sama Julia ya? Nggak tahu, dia 17. Kayak aku terlalu tua lah guys buat dia. Ya ngomong. Cuman daripada nanti dijodoh-jodohin terus kan kasihan. Ya, dia kan bukan di dunia entertain ya. Kasihan kalau misalnya di namanya tuh dibawa ke berita-berita mulu gitu. Justru karena itu saya nggak kenal dengan Gonzalo dan saya nggak kenal dengan ya pihak dia lah, saya nggak kenal. Dan saya juga nggak tahu bahwa Puji berteman dengan Gonzalo atau berkenalan dengan orang tuanya Gonzalo, saya juga nggak tahu. Nggak tahu saya belum. Bukan dari kalangan selebriti, tentu saja membuat Gonzalo kaget saat akun media sosialnya dibanjiri komentar netizen yang mendukung dirinya dengan Fuji maupun menghujat dirinya. Kabarnya sempat mengalami stres hingga memilih menutup kolom komentar di akun Instagramnya. Citra Insani sang bunda akhirnya angkat bicara. Lewat akun Instagramnya, Citra menjelaskan perihal Gonzalo yang jarang update dan kedekatan putranya dengan Fuji. Banyak yang nanya kenapa Gonzalo jarang update. Sabar ya, semoga dia segera cair karena anaknya emang begitu. Tertampar Indah kayak kasihan tau kalau dia jadi nama aku udah lah guys, cukup lah. Dia udah kayak adik aku sendiri. Karena usia aku sama dia tuh lumayan jauh, 4 tahun. Dan dia masih mengejar cita-cita, cukup lah biar dia fokus. Kasihan tau kalau misalnya kalian teror sosmednya segala macam. Emang dia tuh anak motor apa? Kalau soal itu, makanya sejak dahulu saya kurang cocok dan kurang pas untuk dijodoh-jodohkan itu kan. Jadi sebaiknya si Puji ataupun siapapun ya kurang tepat untuk dijodoh-jodohkan itu. Karena kadang-kadang orang ada yang nilainya positif, ada yang menilai negatif. Tentu hal itu akan membebani pihak-pihak yang dijodoh-jodohkan. Nah jadi daripada membuat mereka beban pikiran, lebih baik tidak usah dijodoh-jodohkan, kita lihat aja perkembangan ke depannya bagaimana. Kalau saya sih seperti itu. Jika sama-sama sudah move on, lantas siapakah nantinya yang akan lebih dulu menuju pelaminan? Mungkinkah Thorik dan Alia yang akan lebih dulu menikah dibandingkan dengan Fuji yang seolah masih mencari-cari cinta sejatinya? Dua-duanya masih kelihatan masih datar. Di tahun 2024 ini masih berjalan begitu-begitu aja. Kalau dibilang mana dulu, belum kelihatan mana dulunya. Jadi kalau kelihatan belum mana dulunya, belum kelihatan itu masih agak panjang ya. Masih ada progres berjalan yang belum memastikan mereka untuk lebih serius ke jenjang yang lebih tinggi. Sekarang si Thorik sama Alia, apalagi dari hubungan keluarga juga sangat mendukung nih. Mengikuti jejaknya juga kan, si Thorik ini juga udah saling kenalin keluarga satu sama lain. Dan Alia juga kan sudah, keluarganya juga sudah welcome ke Thorik sendiri. Kayaknya lebih baik dipercepat lah agar bisa melangsungkan pernikahan gitu.